Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvita Sari. Saya dari kelas 7 DPGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pertama kali ikut pramuka. Nah, pengalaman saya pertama kali ikut pramuka itu pada kelas 1 SMA. Awal ketika saya memasuki SMA Negeri Nibu. Nah, setelah 2 minggu berjalan kegiatan pramuka, itu saya benar-benar aktif, pokoknya datang terus hari Rabu dan Jumat latihannya itu. Nah, ketika setelah 2 minggu diadakanlah kemah bersama di SMA Negeri Bingin Tuluk. Nah, ketika itu memang ya yang namanya anak baru, jadi kami itu kayak benar-benar senang. Nah, tapi di dalam perkemahan itu kami kurang alat-alat untuk berkemah seperti tenda kayak gitu, pasak-pasak belum mencari. Nah, jadi waktu itu laki-laki yang ikut pramuka itu sangat minim, hanya 6 orang. Nah, jadi ketika mau diadakannya kemah itu kan kurang, minimal tuh 12 orang kan dalam satu regu itu. Nah, jadi yang nggak ikut pramuka itu diambil dari kegiatan lain kayak anak-anak PMR, pokoknya sukarelawan mengikuti kemah di SMA Bengkulu itu. Nah, setelah kami berangkat kan kami membawa alat-alat yang diperlukan di perkemahan. Setelah datang itu benar-benar luar biasa persambutan dari SMA Bingin Telu. Saya tidak menyangka, ibaratkan alangkah rajinnya, alangkah semangatnya dia dalam menyambut tamu-tamu pramuka. Pokoknya pas awal datang itu tugu masuk mau ke bumi perkemahan itu benar-benar luar biasa, sampai kami itu kayak takjub kayak gitu. Dan tenda-tendanya itu sangat gimana ya, mungkin karena kami kekurangan bahan dalam berkemah, jadi kami melihat tenda-tenda orang yang bagus-bagus itu rasanya minder kayak gitu. Nah, udah setelah itu kami menegakkan tenda. Nah, pengalaman menegakkan tenda itu paling menyenangkan. Nah, ketika menegakkan tenda kami itu belum berdiri, tetapi hujan itu udah sangat deras, datang hujan. Nah, setelah itu kan kami ngungsi di tenda SMA, kalau nggak salah dari Lataza, pondok pesantren ya, Lataza Singkut. Nah, kami numpang dulu di sana karena kan tenda kami belum jadi, jadinya kami numpang dulu di sana. Nah, setelah hujan reda kami bangun bersama-sama, yang cewek bangun tenda cewek dan yang cowok bangun tenda cowok. Nah, waktu itu tenda kami itu sangat sempit. Nah, di saat malam waktu udah mau tidur kayak gitu, ternyata tendanya tuh nggak muat untuk 12 orang yang cewek-ceweknya karena belum barang-barangnya juga kan. Jadi kami itu ada yang tidur di depan tenda. Jadi di depan tenda itu tanpa atap, tidur di depan tenda hanya berlapiskan tikar. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa karena saya baru pertama kali ngalamin hal yang kayak gitu. Tidur ya sama aja kayak tidur di luar rumah. Nah, habis itu kan udah siang kegiatannya itu, pokoknya banyak sekali. Pas bangun tidur harus yel-yel di depan. Nah, kami tuh merasa minder. Ternyata emang dunia kepramukaan tuh harus benar-benar kompak, harus benar-benar ya bersemangat. Nah, kami merasa memang yel-yel kami itu kurang gimana ya, kurang membangun semangat, sehingga kalau mendengar yel-yel orang itu rasanya diam kayak gitu. Karena apalagi dari SMA Bingin Telu, SMA tuan rumah, itu benar-benar luar biasa. Dari yel-yel, dari alat-alat, pokoknya dari semuanya itu benar-benar luar biasa. Sampai-sampai tendanya itu dibuat pagar kayak gitu dengan simpul-simpul tali. Luar biasa sekali SMA Negeri Bingin Telu itu. Bisa menjadi contoh kekompakannya, semangatnya dalam beryel-yel. Terus kayak nggak merasa capek, kayak nggak merasa sedih mereka itu. Nah, jadi kami itu berusaha semaksimal mungkin untuk jadi yang terbaik. Nah, udah kan setiap pagi itu harus yel-yel di depan tenda masing-masing.
Nah setelah dia di depan tenda masing-masing itu apel, setelah apel itu yel-yel lagi, pokoknya bersih-bersih. Nah di waktu mandi kan 12 orang tuh, jadi mandinya itu dibagi jadi 2 regu. Nah pas dibagi jadi 2 regu itu kan saya dapat regu pertama, jadi 6 orang ya. Nah pas dapat regu pertama itu, pas saya mandi ternyata mandinya itu masih di kayak rawa-rawa yang memang baru dibuka mereka ketika mau ada acara bumi perkemahan ini. Nah saya tuh melihat kayak rasa takut kayak gitu. Terus tuan rumahnya sendiri tuh bilang, awas hati-hati kalau mandi di sana tuh banyak lintah. Nah karena dibilang kayak gitu, jadi kami tuh dalam satu regu itu mandinya itu takut-takut. Jadi kayak pelan-pelan kayak gitu, setiap nyedok air itu harus dilihat dulu karena kami takut lintah itu. Nah setelah itu kan ternyata mandinya itu diwaktuin. Nah kami tuh nggak tahu kalau mandinya itu diwaktuin, jadi ya kami mandi tuh pelan-pelan. Nah sampai pas kami datang ke tenda itu ternyata yang satu regu lagi tuh nggak bisa mandi karena waktunya habis, karena kita harus ada kegiatan lagi. Nah terus kami merasa bersalah dengan rombongan yang satu itu, karena ya gara-gara kami mandinya lelet, jadi yang satu regu itu nggak bisa mandinya nanti ketika sore. Nah udah setelah itu kami tuh nggak tahu ya kalau di sana itu ada kegiatan kayak lomba antar regu kayak gitu, antar SMA. Nah di sana itu ngadain lomba pidato bahasa Inggris, berpuisi, terus lomba kayak yel-yel kayak gitu. Pokoknya kami tuh nggak dapat info kalau misalkan ada lomba kayak gitu. Jadi kami tuh gimana ya, ada salah satu lomba yang nggak ngirim, itu pun saya yang disuruhkan kayak sebagai perwakilan SMA Negeri Nipung, mewakili puisi. Tapi waktu itu mental saya belum berani, kayak masih takut, kayak masih malu, entah nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi SMA Negeri Nipung itu pas puisinya itu nggak dapat nilai. Nah dalam perlombaan itu, setelah perlombaan itu saya merasa nyesal, kayak kenapa nggak berani kayak gitu, seharusnya kan berani. Padahal kan itu tuh salah satu tanggung jawab kan, ketika kita mengikuti berarti kita juga harus menerima risiko kalau misalkan ada lomba dadakan kayak gitu, harus berani, harus kompak. Nah saya juga menyesal karena ya merasa nggak kompak kayak gitu, nggak bisa mengikuti satu acara lomba. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi yang dapat saya petik dari pengalaman saya ketika mengikuti kema itu, pentingnya waktu. Kita memang tidak tahu seberapa lama kita hidup atau memakai waktu, tapi kita pikirkan untuk hal kedepannya. Nah ketika kita berleha-leha di waktu sekarang, tapi kita nggak tahu kedepannya itu bakal jadi apa. Nah itulah tadi, ketika saya mandi kan tidak memikirkan waktu, akhirnya yang lain ketinggalan. Itu sama saja kita mengutamakan ego sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah seharusnya lebih bisa menghargai waktu, terus menjaga kekompakan. Pokoknya harus berani dalam hal-hal yang baik. Baiklah, di sini saya mempunyai sebuah talent, yaitu dimana talentnya itu simpul jangkar. Nah, di sini saya akan membuat simpul jangkar. Bagaimana sih Kak cara membuat simpul jangkar? Nah, berhubung saya tidak mempunyai tali, jadi saya memakai tali ini ya. Kalian bisa memakai tali apa saja ketika mempraktekkan membuat simpul jangkar. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat simpul jangkar. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kalian samakan talinya dulu. Bisa juga nggak disamakan, nggak apa-apa, tapi lebih enak disamakan. Nah ini dilipat ke belakang seperti ini ya, talinya dilipat ke belakang, dan yang ini diputar ke depan. Nah setelah seperti ini kita satukan. Setelah satukan jadilah ini contoh dari simpul jangkar. Nah kita praktekkan sekali lagi ya, kayak ini. Nah yang pertama itu diputar ke belakang,
atau dilipat ke belakang seperti ini. Yang kedua, ini diputar ke depan. Nah, setelah diputar ke depan, kita tinggal lipat ke depan. Nah, masukkan kayu atau sesuatu yang ingin kita ikat. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan simpul jangkar yang bisa dimasukin melalui benda yang ada ruangnya. Nah, bagaimana sih Kak kalau kita membuat simpul jangkar dengan kayu yang tidak bisa dimasukkan dari luar? Nah, di sini Kakak akan memberikan contoh. Nah, gini ya. Pertama-tama kalian masukin talinya seperti ini. Ini kan tidak ada ruang kan, jadi kita buat simpul gini. Nah, yang kedua, kita ambil talinya yang ini, tinggal masukkan ke sini. Nah, setelah masukkan ke sini, talinya yang ini nih dimasukkan ke tengah-tengah kayak gini tuh. Nah, ini jadilah simpul jangkar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.